kita sekarang ini pada saat ini Universitas Pancasila sedang menghadapi beberapa perubahan. Oleh karena itu kami ingin memohon doa daripada para yatim-piatu terhadap rencana Universitas Pancasila sehingga kita bisa memperbaiki segala usaha-usaha untuk kebaikan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya adik-adik. Pergi ke masjid di hari Jumat, jangan lupa menggosok gigi. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh berkah ini kita berkumpul, berhimpun di masjid yang kita cintai, di Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila, dalam rangka acara yang penuh berkah, santunan untuk anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu. Mudah-mudahan acara kita mendapat cucuran rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat terring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Yang saya hormati Ibu Rektor kita, Ibu Tati. Semoga Ibu Tati beserta Pak Rektor senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Handrito beserta Ibu, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Gus Mansur, Ibu Dr. Harimurti, ada Ibu Santi, ada Ibu Susi dan Ibu Florida, ibu-ibu semua, para dosen, para karyawan, Pak Agus dan adik-adik serta pendampingnya yang datang dari Yayasan Al-Kafi dan lainnya. Di siang hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menyantuni adik-adik yang yatim ataupun piatu ataupun yatim piatu. Mengapa Islam sangat menganjurkan dan memerintahkan agar orang-orang beriman menyantuni anak yatim? Hal ini dikarenakan memang anak yatim itu
atau anak yatim piatu itu adalah orang-orang yang memang diberikan ketetapan dan takdir oleh Allah tidak memiliki ayahanda atau orang tua, dikarenakan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang anak yatim. Beliau ketika lahir ayahandanya sudah tidak ada. Jadi lahir dalam kondisi yatim piatu. Maka beliau langsung diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun ternyata kakeknya Abdul Muthalib juga tidak berumur panjang. Maka kemudian diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad SAW merasakan betul bagaimana hidup tanpa seorang ayah. Karena beliau merasakan hidup tanpa seorang ayah, dan kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di banyak ayat agar orang-orang beriman senantiasa memperhatikan anak yatim. Maka Nabi pernah bersabda yang bunyinya adalah ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Nabi bersabda, aku dan bersama orang-orang yang menanggung menyantuni anak yatim itu nanti seperti ini di surga. Nabi ngasih isyarat, ya, seperti ini jari telunjuk, jari tengah, lalu didekatkan, ya. Jadi Nabi ngasih isyarat, ngomong hadis ini, aku dan orang yang menanggung anak yatim nanti di surga seperti ini, jari ditempelin. Artinya apa? Siapa orang, siapa lembaga yang rutin menyantuni menanggung anak yatim, nanti sama Nabi di surga nempel, dekat, gak jauh. Ini jari telunjuk sama tengah jauh atau dekat? Dekat kan? Tapi yang menyantuni jadi lebih dekat, nempel. Nabi ngasih isyarat begitu, ya. Jadi kita patut bersyukur pada Allah kalau siang hari ini kampus Universitas Pancasila, Pak Rektor beserta Ibu bermaksud menyantuni anak-anak yatim. Karena ini akan membawa berkah, akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perintah untuk menanggung, menyantuni anak yatim itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Saya bacakan beberapa ayat yang memerintahkan kita menanggung, menyantuni anak yatim. Yang pertama, di surat An-Nisa ayat ke-36. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur." Artinya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan apapun juga. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba saya yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Jadi kalau kita lihat ayat An-Nisa 36 ini, menyantuni anak yatim itu diawali dengan perintah menyembah Allah dan jangan menyekutukan dengan apapun juga. Jadi posisi menanggung, menyantuni anak yatim itu mendapatkan posisi yang berurutan setelah menyembah Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini memiliki posisi yang sangat penting.
Nah, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kita lihat di surat An-Nisa ayat ke-10. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Ini ayatnya berisi ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim. Jadi Bapak Ibu, memang yang paling baik ya, yang paling baik menanggung anak yatim itu adalah anak yatim itu kita bawa ke rumah, tinggal bersama kita. Itu yang paling baik. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan hanya sekedar materi atau uang. Yang dibutuhkan adalah hadirnya sosok ayah dalam kehidupan mereka. Dan itu belum tentu dapat kalau anak-anak itu ada di satu lembaga, satu panti, satu yayasan. Belum tentu dapat, kecuali kalau para pendampingnya bisa mengayomi mereka. Itu idealnya kalau misalnya kerabat kita ada yang wafat, lalu kita sebagai pamannya, kita sebagai tantenya, kita sebagai anggota keluarganya, kita yang pelihara itu. Kita yang pelihara, kita didik, kita besarkan. Itu yang paling tepat dalam menanggung anak yatim. Nah, belum tentu anak yatim itu miskin. Boleh jadi orang tuanya punya harta, maka harta itu dikelola oleh kita yang menanggung. Karena dia belum akil balik, dia belum tahu bagaimana menyimpan uang, mengelola uang, maka yang mengasuh anak itu yang mengelola hartanya. Nah, di sini Bapak Ibu, potensi orang yang menanggung itu memakan harta anak yatim sangat besar kalau nggak punya iman takwa. Betapa banyak orang yang ketika dikasih amanah mengelola anak yatim, hartanya dimakan buat dia, buat keluarganya. Nah, ini juga peringatan bagi lembaga-lembaga, yayasan-yayasan. Hati-hati mengelola lembaga yatim. Ketika ada harta anak yatim yang dimakan tidak sesuai dengan syariat, ini kena nanti ayat ini. Ya, siapa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sebenarnya mereka itu menelan api di dalam perutnya, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, jadi bagusnya memang ini kalau ada harta anak yatim, kalau mau dipakai izin dulu sama mereka. Nah, ini kamu kan buat biaya sekolah, boleh tidak uangnya dipakai biaya pendidikan? Oh, silakan paman, boleh. Bagus. Ya. Nah, ini ada harta peninggalan ayah kamu, ada peluang bisnis nih biar harta kamu nggak habis. Boleh nggak kalau diinvestasikan? Oh, boleh paman, silahkan. Izin dulu. Jangan main ambil, nggak taunya habis ludes. Ini kena ayat ini. Ya, dan banyak juga yang kayak begitu soalnya. Karena ini anak yatim lemah. Anak yatim tidak punya kuasa. Nah, yang terakhir firman Allah di surat Al-Ma'un. Ini ayatnya sudah sangat kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang suka ngomel, yang suka menyakiti, menghardik anak yatim, itu dikategorikan dengan yukadzibu biddin, para pendusta agama. Ya, nah jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya adik-adik nih ya yang diminta hadir di sini, selain disantuni, diharapkan nanti mendoakan untuk Universitas Pancasila, untuk Pak Rektor, Bu Rektor dan keluarganya, untuk keluarga besar, ya para pimpinan di Universitas Pancasila, untuk kampus Universitas Pancasila, karena memang akan ada banyak
perubahan-perubahan yang signifikan di kampus kita ya. Kenapa kita minta doa anak yatim? Karena insya Allah anak yatim itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi nanti ya kita harapkan keikhlasan anak-anak yatim semua ya untuk mengaminkan, mendoakan agar kampus kita Universitas Pancasila mendapatkan cucuran rahmat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mahasiswa yang banyak, yang melimpah, yang berkualitas ya, para pimpinannya, wabil khusus Pak Rektor, Bu Rektor dan para pimpinannya mendapatkan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, dan khusus bagi anak-anak yatim semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bertakwa, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, demikian acara santunan anak yatim dari Universitas Pancasila untuk anak-anak yatim masih terdapat Pak Fakir Muhammad Bidatin. Kami undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, terima kasih sudah mendidik. Sampai ketemu lagi. Salam.